Saudara, Lembaga Survei Carta Politika merilis survei terbarunya terkait Pilpres 2024 dan hasilnya Ganjar berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden. Dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika pada 2 hingga 7 Mei 2023 dari sampel 1.220 responden dengan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang dipilih sebagai presiden? Dari simulasi 10 nama dan dikerucutkan jadi 3 nama yang mendapatkan elektabilitas teratas dan ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan. Dan inilah ketiga nama yang menempati elektabilitas capres teratas dalam survei Carta Politika. Bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendapatkan 38,2%, sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendapatkan 31,1%, dan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, mendapat 23,6%. Dan yang juga jadi sorotan dalam puncak musra relawan kemarin, Jokowi mengungkapkan Indonesia adalah negara yang besar. Dan ini juga dibutuhkan tentunya kriteria pemimpin calon presiden, mulai dari pemberani misalnya, tahu dan juga mau kerja keras dan meneruskan kebijakan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Nah, siapa yang kira-kira ini paling mendekati kriteria yang disebutkan oleh Jokowi? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, jadi kira-kira ini kriteria paling memenuhi nggak sih untuk Pak Prabowo dari kriteria capres yang Pak Jokowi sebutkan kemarin? Ya, kita nggak mau klaim paling memenuhi Pak Prabowo, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sama persis dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Persoalan bagaimana bangsa ini mensikapi situasi di konteks global ya, atau internasional. Kita sebagai bangsa besar, punya SDM besar, punya SDA besar, ya tentu banyak negara-negara memiliki kepentingan terhadap kita, dan itu menuntut kepemimpinan yang tangguh, kepemimpinan yang paham, ya, kepemimpinan yang berani bersikap melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hingga kalau banyak orang mengatakan, oh itu arahnya sepertinya ke Pak Prabowo, ya kami nggak bisa membantah, ya. Cuma yang jelas ada kesamaan frekuensi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dari pidato tersebut. Oke, jadi kriterianya ini sepertinya menjurus ke arah Pak Prabowo ya. Tapi kalau dari PDI Perjuangan katanya mengklaim juga nih bahwa kriterianya ini sangat tepat, sangat cocok dengan Pak Ganjar. Bang Deddy. Ya, kriterianya tentu nanti kan rakyat yang paling menentukan ya, apa yang menjadi ukuran bagi mereka untuk memilih calon presiden. Kalau kita tanya rakyat di bawah, yang penting baik, dekat dengan rakyat, ya kan. Tetapi kalau kita mau bicara kriteria yang disampaikan Pak Jokowi kepada para relawannya, tentu pertama misalnya berani. Saya kira satu-satunya capres yang teruji keberanian dan nyalinya itu ya bisa ditunjukkan langsung misalnya dalam kasus Piala Dunia U20, di mana mayoritas suara publik itu menghendaki Israel boleh tampil. Sementara demi sejarah kita, konstitusi kita, potensi kerentanan ancaman terhadap pelaksanaan kegiatan itu, Pak Ganjar berani mengambil resiko kehilangan popularitas, dibenci orang, dibully orang. Artinya dia berani mempertaruhkan apapun demi sesuatu yang dia yakini benar. Dan saya kira tidak ada yang lain pada saat itu. Tapi bukannya arahan ini dari partai soal penolakan waktu itu? Oh tidak, itu keyakinan politik, itu adalah ideologi yang ditanamkan. Jadi artinya itu datang sendiri Bang Deddy dari Pak Ganjar? Otomatis misalnya waktu dulu muncul usulan 3 periode. Hari pertama isu itu muncul, saya di media langsung bilang PDI Perjuangan tidak akan pernah. Itu nggak perlu instruksi partai, karena itu sudah melekat di dalam
kaderisasi yang ada pada kita. Lalu Pak Jokowi bicara misalnya soal kedekatan dengan rakyat, mengenal mengetahui denyut nadi rakyat gitu ya, mengetahui tantangan. Saya kira kita bisa lihat rekam jejak digital seberapa sering Pak Ganjar berada di tengah-tengah rakyat, ya seberapa sering dia ada di ruangan kerja gitu ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Ganjar itu memenuhi kriterianya Pak Jokowi. Tetapi saya kira rakyat akan menentukan. Tetapi saya juga bisa dong pribadi mengklaim bahwa yang dibilang Pak Jokowi itu sebangun dengan apa yang melekat pada Ganjar gitu. Oke, salah satunya kriterianya yang dimiliki adalah tadi pemberani ya. Setuju nggak sih kalau misalnya kriteria ini pemberani, kemudian parameternya ini tertuju pada kemarin penolakan tentang Piala Dunia, ya. Pak Habib? Kan ini kan berani ini kan tidak hanya soal berani fisik ya Mbak ya, atau berani katakanlah berani dalam arti narasi ya, tapi berani dalam tindakan itu juga penting gitu loh. Itu dibuktikan Ganjar gitu loh. Oke, berani dalam tindakan itu juga kan yang dilihat dari Partai Gerindra, Pak Habib, ketika menilai tadi parameter untuk berani dari seorang Ganjar Pranowo adalah penolakan dalam Piala Dunia kemarin. Ya, saya tidak dalam kapasitas menilai ya, apalagi menjudgment capres-capres lain sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, baik kompetitor beliau ya, baik Pak Anies, kemudian Pak Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa. Oke, tapi kalau misalnya Mas Burhan sendiri melihat kalau tadi agak ya lumayan lah saling mengklaim ya maksudnya bahwa karakter dimiliki oleh Pak Prabowo, karakter juga dimiliki oleh Pak Ganjar. Kira-kira sebenarnya siapa sih yang dituju Mas Burhan dari pidato Pak Jokowi ini? Iya, kalau kita amati pidato Pak Jokowi di acara Musra kemarin, itu mengirimkan sinyal yang tidak bisa diartikan tunggal menunjuk pada satu orang. Jadi mixed signal. Jadi misalnya kalau bicara ketegasan yang diulang sampai 5 kali, kemudian pemimpin yang kuat, kemudian berani, itu publik atau sebagian netizen tidak bisa disalahkan kalau kemudian mengarahkan kepada Pak Prabowo. Kebetulan survei-survei kalau kita tanya, figur yang dianggap tegas itu biasanya pilihannya ke Pak Prabowo. Tetapi kan Pak Jokowi tidak hanya mengatakan soal ketegasan dan keberanian. Dekat dengan rakyat juga. Beliau juga menyebut berkali-kali pemimpin ke depan adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Yang tahu denyut nadi rakyat. Nah kalau kita tanya ke publik, kriteria personal, kalau istilah teknisnya namanya personal quality, yang menyebut kata dekat atau perhatian sama rakyat, itu umumnya memilih Ganjar Pranowo. Jadi lagi-lagi ini yang saya sebut sebagai mixed signal. Nah, saya sendiri menduga ya karena Pak Jokowi punya dua preferensi tentang the next president, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, makanya sinyalnya itu mengarah pada dua pihak sekaligus. Jadi ibarat korpus teks yang terbuka, pidato Pak Jokowi bisa ditafsirkan sesuai dengan preferensi masing-masing pendukung. Tapi yang jelas nih ya, sinyalnya tidak ada yang mengarah ke Anies Baswedan, itu saja. Tetapi bisa ditafsirkan baik. Berarti pilihannya cuma dua ya, Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu maksudnya ya? Iya. Oke, dengan kemarinnya pidato dari Jokowi dengan disebutin kriteria seperti paham hati rakyat, mau kerja keras untuk rakyat, pemberani, sebenarnya ini berpengaruh nggak sih dalam dukungan relawan mendukung Pak Ganjar, Bang Deddy? Iya, kalau itu kan harus dibuktikan oleh survei ya. Kalau kita sampai hari ini saya belum melihat, belum mendengar, nggak tahu kalau Bung Burhan punya data. Tetapi kan kalau dalam kita mencoba menganalisa tingkat kepuasan Pak Jokowi, tentu ada dampaknya karena tingkat kepuasan yang sangat tinggi terakhir kan di 79% ya yang dari carta kalau nggak salah. Sebelumnya sampai di atas 82. Nah itu ada kepuasan yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Tetapi apakah ketika kemudian Pak Jokowi memilih salah satu calon, itu 100% semua ikut Pak Jokowi? Saya kira nanti harus dibuktikan lewat survei, gitu ya. Artinya Bang Deddy juga mengamini pidato dari kemarin Pak Jokowi bahwa sebenarnya yang didukung Pak Jokowi jangan-jangan bukan hanya Pak
Ganjar, tapi juga ada kriteria yang dimiliki Pak Prabowo. Ya, saya kan tidak mengatakan bahwa kriteria yang tadi disebut itu tidak ada pada Pak Prabowo ya. Saya kan mengasosiasikan dengan Pak Ganjar. Gitu loh, saya tidak menilai Pak Prabowo tadi dalam pernyataan saya. Tetapi saya mau katakan beginilah. Kalau yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu kan adalah keberlangsungan, keberlanjutan dan penyempurnaan dari apa yang dia sudah kerjakan. Melihat tantangan internal dan eksternal, potensi internal dan potensi eksternal kita, perlu memang pemimpin yang menginspirasi soliditas bangsa ini, ya, mampu menghadapi challenge tantangan yang ada di depan dengan bonus demografi, ya, dengan kemajuan teknologi dan seterusnya. Tetapi pesan pentingnya juga kan tadi dia berulang-ulang juga ngomong, mau turun ke bawah, mau kerja dekat dengan rakyat, mau capek-capek tidak hanya di dalam kantor, kan kira-kira gitu nih. Itu yang saya tangkap. Oke, nah kalau misalnya relawan Pak Jokowi ini kan kemarin di Musra itu sangat banyak ya dan juga kuat, solid begitu, tegak apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nah sebenarnya Pak Habib, kekuatan dari relawan ini begitu besar mempengaruhi nggak sih nanti ke pemenangan dari Pak Prabowo di Pilpres 2024? Ya, saya pikir relawan Pak Jokowi memiliki peran yang sangat besar ya atas kemenangan Pak Jokowi di 2 pemilu. Mereka adalah elemen-elemen yang bekerja tanpa pamrih elektoral. Nah, banyak klaim juga mengatakan mereka sangat militan, sehingga kalau mendapatkan dukungan dari relawan Pak Jokowi itu namanya berkah, ya. Itu namanya sebuah keuntungan besar bagi siapapun. Nah, karena itu kami ingin menyampaikan untuk kesekian kali bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat komit. Ketika bergabung dengan Pak Jokowi sebagai menterinya, beliau kerja all out ya dan maksimal mengamankan seluruh program-program Pak Jokowi, termasuk dan terutama di DPR. Kita cek di semua komisi ya totalitas kami yang mendukung kebijakan Pak Prabowo itu luar biasa, bahkan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi ketika HUT, hari ulang tahun Partai Gerindra tempo hari. Nah, jadi itu yang kami yakinkan capaian prestasi ya Pak Jokowi saat ini. Berarti tentu masih akan menggantungkan jaga, ya, kami jaga, kami sempurnakan dan kami teruskan. Dan itu juga masih pengen ya Pak Jokowi tetap mendukung Pak Prabowo sampai di Pilpres nanti ya, sampai menang begitu ya. Nah kalau misalnya Mas Burhan sendiri ini ngelihatnya, kalau begitu relawan yang begitu kuat Pak Jokowi ini, relawannya Jokowi, ini jadi rebutan dong ya antar kedua pihak. Atau jangan-jangan lebih dari 2 pihak? Saya sebenarnya bukan meragukan ya kekuatan relawan Pak Jokowi, tetapi kalau dites secara real sebenarnya secara elektoral kekuatan relawan Pak Jokowi tidak sebesar yang dibayangkan orang. Karena yang diusung pun bukan Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi kan tidak bisa maju lagi 2024. Yang kedua, saya melihat lebih pada makna simboliknya. Jadi kalau dilihat dari relawan Pak Jokowi, itu aspek megafonnya lebih kuat ketimbang kekuatan realnya. Ya, jadi salesmanship-nya. Jadi memang punya makna politik kuat kalau didukung oleh relawan Pak Jokowi. Tapi apakah relawan Pak Jokowi bisa mengatrol atau menyumbang secara elektoral, secara signifikan? Saya kurang yakin gitu. Tetapi penting secara simbolik mendapatkan dukungan dari relawan Jokowi. Cuma problemnya Audrey, relawan Jokowi sendiri kan terbelah. Ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo. Karena memang Pak Jokowinya sendiri memberi mix signal tadi. Ya, lain soal kalau misalnya Pak Jokowi memberi arahan yang tegas pada satu nama. Nah pada titik itu mungkin tidak terjadi keterbelahan relawan Jokowi. Bahkan jika relawan Jokowi solid. Tapi kenapa sih Mas Burhan Pak Jokowi sampai sekarang ini belum nyebutin satu nama aja supaya kan biar satu nama keluar gitu? Ya bagaimanapun kan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan atau dihitung ya Audrey. Yang pertama adalah kalau menunjuk satu nama, apalagi secara eksplisit, kan bisa menimbulkan persoalan berkaitan dengan fungsi beliau, bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara yang harus netral. Yang kedua, bagaimanapun di antara 2 nama,
yang mendapatkan semacam perhatian secara khusus oleh Pak Jokowi, dua-duanya masih punya potensi menang. Nah, kalau misalnya ditunjuk satu nama, sementara nama lain yang tidak disebutkan secara eksplisit yang menang, itu jadi problem buat Pak Jokowi sendiri nanti kalau sudah terpilih nama yang bersangkutan. Jadi dengan main dua nama justru aman secara politik buat Pak Jokowinya. Just in case dua-duanya salah satunya ada yang unggul, dan karenanya Pak Jokowi bisa mengklaim dua-duanya mendapatkan dukungan oleh Presiden. Oke, nah kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri, kira-kira mungkin nggak sih kalau kemarin kan kriteria ini disebutkan untuk kedua-duanya, kalau kata tadi Mas Burhan bilang, ada kemungkinan nggak kalau gitu menggabungkan kriteria yang disebut Pak Jokowi, Gerindra dengan PDIP? Ya, saya kira di situ perlu campur tangan Tuhan ya, karena kan masing-masing ingin maju jadi presiden kan. Artinya sulit. Bukan sulit. Artinya perlu kerja yang bukan hanya sekedar hitung-hitungan logis politis, tapi juga spiritualitas politik. Nah, gitu loh maksudnya. Itu penting sekali karena apa? Kan Pak Prabowo berkepentingan untuk maju karena dia ditugaskan oleh maju oleh partainya, dan juga butuh untuk soliditas partainya. PDI Perjuangan juga sama. Ibu Mega mendapatkan mandat dari Kongres, memilih calon presiden dan memenangkan pemilu presiden. Nah, ini tentu bukan saya bilang tidak mungkin ya, tapi saya bilang ini perlu spiritualitas politik yang sangat tinggi nih untuk menyatukan kedua-dua ini gitu loh. Oke. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tadi kalau soal relawan, saya kira sejauh ini dari data yang kami punya ya, dari 70 sekitar tidak sampai 70 relawan besar Pak Jokowi, itu saya kira hanya ada 3 atau 4 yang belum bergabung dengan kita. Dari data yang ada di di saya nih, di kami nih, di tim koordinasi nasional relawan gitu. Dan bagi kami yang terpenting pada akhirnya adalah rakyat yang akan memilih. Kami tahu Pak Jokowi punya dilemanya sendiri dalam sebagai pribadi dan sebagai presiden, tetapi kami yakin, sehakul yakinnya bahwa Pak Jokowi juga punya loyalitas sebagai seorang kader, sebagai seorang manusia yang punya budaya dan etika. Itu saya tidak meragukan. Nah, kecuali nanti berbeda, kalau itu kan kita lihat saja nanti, Mbak. Kalau misalnya Gerindra sendiri Pak Habib, ini ada kemungkinan nggak yang dari dulu dipertanyakan, ada kemungkinan nggak sih mencalonkan keduanya untuk bersatu aja? Ya, saya pikir kami dalam posisi saling memahami dan saling menghormati pilihan masing-masing. PDIP, partai sahabat kami, Ibu Mega sahabatnya Pak Prabowo ya. Tapi kita dalam posisi kan punya kewajiban. Di PDIP sebagaimana disampaikan oleh Bang Deddy ya, ada keputusan internal partai yang mengikat mencalonkan kader. Di kami juga demikian. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Prabowo ya, perbedaan itu kan bukan berarti permusuhan yang membawa perpecahan. Ya kita beda sedikit nggak ada masalah, tapi dalam konteks yang lebih besar kepentingan kebangsaan, kita dalam sejarahnya selalu bersatu dengan teman-teman PDIP. Oke, nah kemarin dalam pidato Pak Jokowi, Bang Deddy, bahwa Pak Jokowi juga bilang bagian saya untuk bisikin kuat ke partai politik. Ini maksudnya gimana yang dilihatnya dari PDI Perjuangan sendiri? Bisikan kuat, peran apa yang lagi dimainkan oleh seorang Pak Jokowi? Saya bukan pengamat, Mbak, jadi agak susah buat saya menanggapi itu ya. Yang bisa menanggapi itu mungkin Bung Burhan atau Pak Jokowi sendiri. Tetapi saya mungkin ingin, kalau saya mau menginterpretasikannya, saya berpikir bahwa Pak Jokowi sedang berusaha supaya suasana lebih adem. Ya, dalam artian masyarakat ini tidak harus terpecah belah sebegitu kuat, friksinya terlalu kental seperti kita alami 2014 dan 2019. Sehingga ketika apapun nanti, ketika partai-partai ini sudah katakan solid masing-masing dengan kelompoknya masing-masing, semua bisa menerima itu sebagai sebuah proses demokrasi yang harus dihormati gitu. Oke, kalau ingin terkesan mendamaikan supaya tidak riuh kembali seperti 5 tahun sebelumnya, kalau yang begitu juga yang dilihat dari Gerindra bahwa bisikan, kalau kata Pak Jokowi bilang bisikan saya ini yang memberikan bisikan kuat untuk parpol, ini maknanya? Pak Habib? Halo, kalau saya
Ya, kita nggak bisa memaknai ya secara jelas apa yang disampaikan Pak Jokowi membisikkan. Cuma memang mungkin Pak Jokowi ingin menginformasikan hasil musrah tersebut di mana ada nama Pak Prabowo ya direkomendasikan oleh teman-teman relawan ke partai-partai politik yang mungkin belum menentukan sikap saat ini. Oke, terima kasih sudah saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Habibur Rahman, terima kasih juga Bang Deddy Sitorus, dan terima kasih sebelumnya ada Mas Burhanuddin Muhtadi yang sudah meninggalkan ruangan TV untuk ikut agenda selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu. Setelah ini saudara, kami punya informasi lain.